Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 13 dengan anggota Holi Sogani, Nindya Septiani, dan Anne Aprilianti akan mempresentasikan materi mengenai hak waris kakek dengan saudara. Kakek yang sahih. Makna kakek yang sahih ialah kakek yang nasabnya terhadap pewaris tidak tercampuri jenis wanita, misalnya ayah, dari bapak, dan seterusnya. Makna kakek yang berasal dari garis wanita disebut sebagai kakek yang rusak nasabnya, misalnya ayahnya ibu atau ayah dari ibunya ayah. Hal ini didasarkan sesuai dengan kaidah yang ada di dalam faraid. Bila mana unsur wanita masuk ke dalam nasab laki-laki, maka kakek menjadi rusak nasabnya. Namun bila tidak termasuki unsur wanita, itulah kakek yang sahih. B. Hukum waris antara kakek dengan saudara. Baik Al-Quran maupun hadis Nabawi tidak menjelaskan tentang hukum waris bagi kakek yang sahih dengan saudara kandung ataupun saudara seayah. Oleh karena itu, mayoritas sahabat sangat berhati-hati dalam memvonis masalah ini. Bahkan mereka cenderung sangat takut untuk memberi fatwa yang berkenaan dengan masalah ini. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anha dalam hal ini pernah mengatakan, "Bertanyalah kalian kepada kami tentang masalah yang sangat pelik sekalipun. Namun janganlah kalian tanyakan kepadaku tentang masalah warisan kakak yang sahih dengan saudara." Pertanyaan serupa juga ditegaskan oleh Ali bin Abi Thalib. Barang siapa yang ingin diceburkan ke dalam neraka jahanam, maka hendaklah ia memvonis masalah waris antara kakek yang sahih dan dengan para saudara. Ketakutan dan kehati-hatian para sahabat dalam memvonis masalah hak waris kakek dan saudara itu tentu sangat beralasan, karena tidak ada nas Al-Quran atau hadis Nabi yang menjelaskannya. Akan tetapi, di sisi lain, ijtihad ini sangat mengkhawatirkan mereka, karena jika salah berarti mereka akan merugikan orang yang sebenarnya mempunyai hak untuk menerima warisan, dan memberikan hak waris kepada orang yang sebenarnya tidak berhak. Terlebih lagi dalam masalah yang berkenaan dengan materi atau hukum tentang kepemilikan, mereka merasa sangat takut kalau berlaku zalim dan aniaya. Perlu tekankan bahwa masalah waris sangatlah berbahaya dan sensitif. Karena itu, Allah tidak membiarkan begitu saja hukum yang berkenaan dengan masalah hak kepemilikan materi ini. Dia menjelaskannya dalam Al-Quran dengan detail agar tidak terjadi kezaliman dan perbuatan aniaya di kalangan umat manusia, khususnya para ahli waris. Namun demikian, masalah yang sangat dikhawatirkan ini itu hilang setelah munculnya ijtihad para salaf as-shalih dan para imam mujtahidin. Ijtihad dan pendapat tersebut dijaga serta dibukukan secara lengkap dan detail beserta dalil-dalilnya. Hal ini akan memudahkan setiap orang yang ingin mengetahuinya sambil bersandar kepada ijtihad yang dianggapnya lebih rajih, kuat atau tepat, serta dapat dijadikannya sandaran dalam berfatwa. Ali As-Sawini mengatakan bahwa masalah waris cukup sensitif, oleh karena itu Allah tidak membiarkan begitu saja hukum yang berkenaan dengan masalah hak kepemilikan materi ini. Dia menjelaskannya di dalam Al-Quran dengan detail agar tidak terjadi kezaliman dan perbuatan aniaya di kalangan umat manusia, khususnya para ahli waris. Namun masalah ini dapat diatasi setelah munculnya ijtihad para salaf yang saleh dan para imam yang mujtahidin. C. Kewarisan kakek bersama saudara. Para ahli fikih memiliki pendapat yang berbeda-beda terkait permasalahan pembagian kewarisan. Jika seseorang yang meninggal memiliki seorang kakek, ayah dari ayah, dan seterusnya ke atas, dan saudara, maka para ulama memiliki pendapat yang berbeda-beda. Yang pertama, kakek berkedudukan sebagai ayah. Oleh karena itu, kakek akan menghalangi saudara, yaitu saudara kandung, seayah dan seibu, laki-laki maupun perempuan. Yang kedua, kedudukan saudara-saudara sama dengan kakek bagi mayat, dan karenanya mereka sepakat untuk memberikan warisan kepada saudara-saudara ketika bersama kakek. Jika tidak memiliki dzawil furud atau ahli waris, maka pembagiannya menjadi: yang pertama, kakek diberi salah satu dari dua hal yang paling menguntungkan, yaitu sepertiga dari seluruh harta atau mendapatkan seperti bagian dari salah seorang dari beberapa saudara laki-laki maupun perempuan. Yang kedua, kakek berada dalam dua keadaan sekaligus, yaitu ketika kakek bersama saudara laki-laki saling membagi harta tersebut. Demikian juga ketika bersama 2, 3, atau 4 orang saudara lelaki, kakek mengambil sepertiga bagian.
Para ulama sepakat bahwa ayah menghalangi kakek, dan kakek menggantikan ayah dengan menerima bagian tertentu saja dalam keadaan yang meninggal keturunan laki-laki, dan hanya menerima asabah atau pelindung atau laki-laki yang hubungannya sangat dekat dengan si mati saja, jika yang meninggal tidak meninggalkan keturunan yang menjadi ahli waris, baik laki-laki maupun perempuan, dan menerima bagian tertentu dan asabah dalam hal ini yang meninggalkan keturunan perempuan yang menjadi ahli waris. Para ulama juga menyepakati bahwa ayah dan kakek menghalangi saudara seibu, dan ayah menghalangi saudara sekandung dan saudara seayah. Sementara saudara seibu akan mendapat waris hanya ketika kalalah, atau orang yang tidak meninggalkan anak laki-laki dan ayah. Terdapat pendapat lain, apakah kakek dalam hal menggantikan ayah dapat menghalangi saudara sekandung dan saudara seayah, atau dalam hal ini tidak dapat menggantikan ayah sehingga tidak dapat menghalangi mereka. Yang pertama, Banu al-A'yan atau saudara laki-laki atau perempuan kandung seayah atau seibu, Banu al-A'lad, saudara laki-laki dan saudara perempuan seayah, Banu al-Akhyaf, saudara laki-laki dan perempuan seibu, terhalangi warisannya dengan adanya kakek. Kakek akan menggantikan kedudukan ayah bila tiada dan memandang kakek sebagai ayah secara mutlak. Kakek lebih utama daripada saudara. Dalam kaidah asabah mendahulukan arah ayah daripada ayah saudara. Saudara laki-laki atau perempuan kandung dan seayah berhak mendapat hak waris ketika bersamaan dengan kakek. Kakek menghijab para saudara, saudara-saudara mewaris bersama-sama kakek, maka saudara tidak mendapatkan bagian warisan sedikit pun, karena kakek lebih dekat dari yang meninggal daripada saudara. Kakek tidak menggugurkan hak waris para saudara kandung dan yang seayah, dengan alasan derajat kekerabatan saudara dan kakek dengan pewaris sama. Kedekatan kakek terhadap pewaris melewati ayah. Kesimpulan yang dapat ditarik dari sekian banyak pendapat sahabat Umar radhiyallahu anhu tentang kewarisan jad ma'al ikhwah atau kakek bersama saudara yaitu, yang pertama, ikhwah lebih berhak mewaris sehingga mereka menggugurkan bagian jad. Yang kedua, jad dapat mewaris, akan tetapi ia tidak mendapat bagian tertentu karena bagiannya ditentukan hakim, berapa selayaknya dia mendapat warisan. Yang ketiga, jad akan istirak atau bersekutu mendapat warisan dengan saudara laki-laki dan perempuan, baik yang sekandung maupun sebapak. Yang keempat, jad dapat menggugurkan bagian ikhwah, beberapa saudara lelaki, dan akhwat, beberapa saudara perempuan. Sehingga jika dia mewaris bersama-sama dengan jad, maka mereka semuanya tidak akan mendapat waris sama sekali. Yang ketiga, tawakuf terhadap masalah ini menjadi keputusan terakhir. Terdapat beberapa contoh. Yang pertama, jika seseorang yang wafat meninggalkan suami, kakak, dan saudara kandung laki-laki, maka pembagiannya menjadi suami farad mendapatkan 1/2 bagian, karena pewaris tidak mempunyai anak dan sisanya dibagi 2, yaitu kakak 1/4 bagian dan saudara kandung laki-laki juga 1/4 bagian. Yang kedua, jika seseorang wafat dan meninggalkan ibu, kakek, 2 saudara kandung laki-laki dan saudara kandung perempuan, maka pembagiannya menjadi ibu mendapatkan 1/6 bagian, kakek mendapatkan 1/3 bagian dari sisa harta yang ada, dan sisanya dibagikan kepada saudara laki-laki dan saudara perempuan, dengan catatan laki-laki mendapat 2 kali lipat dari perempuan. Yang ketiga, jika seseorang wafat meninggalkan anak perempuan, kakek, nenek, dan 3 saudara kandung perempuan, maka pembagiannya menjadi anak perempuan mendapat 1/2 bagian, nenek mendapat 1/6 bagian, kakek mendapat 1/6 bagian, dan sisanya dibagikan kepada saudara dengan rata. Yang keempat, jika seseorang wafat dan meninggalkan 5 anak perempuan, suami, kakek, dan 4 saudara kandung laki-laki, maka pembagiannya menjadi, yang pertama, suami mendapatkan 1/4 bagian, 5 anak perempuan 2/3 bagian, kakek 1/6 bagian, sedangkan saudara laki-laki tidak mendapat apa-apa.
Yang kelima, jika seseorang wafat dan meninggalkan 2 orang istri, seorang anak perempuan, seorang cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki, kakek, ibu, dan 10 saudara kandung perempuan, maka pembagiannya menjadi kedua istri mendapatkan 1/8 bagian, anak perempuan mendapatkan 1/2 bagian, cucu perempuan keturunan laki-laki 1/6 sebagai penyempurna 2/3. Ibu mendapatkan 1/6 bagian, kakek mendapatkan 1/6 bagian, 10 saudara kandung tidak mendapat apa-apa. Cukup sekian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.